Ya, coba bayangkan berapa hakim yang ditangkap, berapa polisi yang bermasalah, berapa pejabat setingkat menteri yang bermasalah. Bandingkan dengan berapa pengamat yang bermasalah. Tapi kalau ada pengamat satu bermasalah, langsung ribut semua orang. Tapi 29 hakim bermasalah sejak 2011 apa kata ICW, santai saja kita. Ada 4 hakim yang baru-baru ini menerima suap 60 miliar, santai saja kita. Ada polisi setingkat jenderal yang menjual menjual ganja kalau tidak salah, santai aja kita. Ada setingkat jenderal yang membunuh anak buahnya, santai aja kita. Ributlah sedikit-sedikit. Ada KM 50, santai aja kita. Jadi kalau kita bicara ada 100 kasus, maka yang kita bidik duluan adalah 2 hal. Yang merugikan keuangan negara begitu besar dan yang berkuasa. Kemarin video komentar viral terkait acara di UMS yang di apa tuh? Tentang? Seorang pengamat akan di penjara itu siapa? Itu kan. Jadi gini, mau jelas enggak? Ya, dengar baik-baik ya, jangan salah kutip. Yang pertama, saya tidak sebut nama, silahkan cari sendiri. Yang pertama ada oknum, Yang pertama adalah pengamat kritik yang konstruktif kita butuh. Saya ulangi, yang mengkritik secara konstruktif negara butuh. Kritik membangun, kita sangat butuh. Karena sukses tidak bisa berjalan sendirian. Ini harus kolaborasi siapapun, termasuk pengamat. Dan saya berterima kasih kepada beberapa pengamat yang memberikan masukan pada pertanian. Contoh, mereka mengamat, memberikan kritikan, tapi kami terima kasih. Kenapa? Kita kalau mau besar, mau kuat, harus menerima kritikan, mau menerima terbuka menerima kritikan. Karena yang membuat kita sukses adalah, bagian dari sukses adalah yang memberikan kritikan dan seterusnya. Nah itu, mengkritik, memuji, dua-dua adalah berkontribusi membangun negara, khususnya sektor pangan. Clear ya? Mengkritik konstruktif. Tetapi yang kami maksud adalah ada si A atau si B yang mengkritik dari dulu, dan kami menganalisa ya kritikannya tidak, sebagian besar tidak konstruktif, bahkan kadang datanya salah. Nah, puncaknya adalah punya agenda. Di saat kami tidak menteri lagi, ikut proyek di pertanian, dan proyek itu sebagian hasilnya fiktif dan tidak digunakan. Kami sudah investigasi, kami serahkan ke penegak hukum. Menurut kacamata saya, bukan hukum ya, kami lihat itu merugikan negara. Karena ada kalimat, nah jangan dipelintir ya, ada kalimat bahwa kok pengamat musuh negara. Yang musuh negara, saya tanya Anda, nah yang bertanya, kalau korupsi musuh negara enggak? TV One korupsi musuh negara enggak? Musuh. Mana Metro TV? TV One mana tadi? Musuh negara enggak? Sepakat? Ini oknum dan ini musuh negara. Dan kami tidak akan membiarkan berkeliaran dengan simbol apapun di Kementerian Pertanian. Mau pengamat, mau apapun, kami beresin. Nggak boleh kami tinggal diam. Itu yang saya maksud. Oke. Berarti si Muhammad bukan penjara karena ada terlibat di order fiktif itu, bukan gara-gara pandangan dan komentar. Oh bukan, karena korupsi, titik. Langsung iya semua, selesaikan. Masa jauh-jauh aku, tidak mungkin aku mengeluarkan statement. Tapi baguslah Anda tanya. Saya lagi di luar negeri ditanya banyak wartawan, Pak, gini-gini, sudahlah tunggu aku.
Karena ada juga pengamat, maaf, ada pengamat ternyata adalah musuh negara. Sebentar lagi, maaf Pak Rektor, guru besar, tapi sebentar lagi kemungkinan besar di penjara. Dia bagian daripada masalah Republik ini. Dan kami dinego banyak orang, Pak Menteri bisa lewat, enggak. Negara yang meminta, rakyat yang meminta, bukan Amran yang meminta. Kami kirim berkasnya ke penegak hukum. Mungkin sebentar lagi dia di penjara, pengamat terkenal, dan kalau saya sebut namanya Bapak pasti tahu. Nggak boleh ya Pak Rektor, ya. Yang jelas bukan UNS. Seandainya UNS, aku pastikan tolak ini penghargaan. Aku pastikan maaf Pak Rektor, pasti saya tidak terima. Aku cek, begitu kemarin Pak Rektor pulang, aku cek. Ini dari mana asal usulnya ini? Oh bukan, alhamdulillah bukan. Tapi perguruan tinggi ternama Indonesia. Tunggu Bapak Ibu berdoa saja, mudah-mudahan dia pindah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ada pengamat terkenal yang bakal masuk penjara. Luar biasa ya. Saya orang yang selalu mendorong siapapun yang tahu kejahatan seperti itu, terbuka saja. Laporkan kepada polisi. Tapi jangan kejahatan yang dianggap kejahatan, seperti berbeda pendapat, ya kan. Dulu melanggar prokes, itu sih ecek-ecek namanya. Tapi kalau korupsi, kong kali kong, no doubt, laporkan. Jadi saya pun juga mendukung, asal memang benar. Nah mudah-mudahan Amran Sulaiman juga mau melaporkan kolega-koleganya yang diduga banyak korupsi itu di menteri. Ada menteri yang konon terlibat BTS, terima puluhan miliar. Ya saya mencatat paling tidak yang bau BTS saja ada 4 menteri. Berdasarkan omongan pengacara dari Dito Aryo Tejo yang mengembalikan uang. Apakah benar atau enggak? Ya tanya pada pengacaranya. Ya. Kemudian ada kasus-kasus lain. Ada kasus hutan. Ada kasus minyak goreng. Ada kasus tambang dan lain sebagainya. Dan itu bukan hanya 5 miliar sebagaimana disinyalir oleh Mentan ini. Tapi triliunan sudah. Berani enggak mengungkapkan atau mengucapkannya? Ya mungkin tidak berani karena tidak langsung terkait dengan Kementerian Pertanian. Tapi kalau memang ada seperti kolega sebelumnya Syahrul Yassin Limpo kan ada. Konon katanya uangnya dinikmati juga oleh partai politik tertentu. Berani nggak ngomong? Jangan hanya orang yang tidak punya backup, ya. Walaupun titelnya pengamat. Ini kita nih kutu kupret kalau mau. Kita ini apalah? Kita ini cuma punya kekuatan moral dan ilmu pengetahuan. Selebihnya nggak ada. Tidak ada di belakang kita, tidak ada di samping kita, tidak ada di depan kita. Kalau ada yang mendukung itu yakinlah pendukung rasional. Orang yang merasa seide dengan kita. Tapi anyway, terima kasih kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman. I love it, I like it. Ya. Kalau memang mau bersih-bersih. Dia termasuk juga bicara tentang dimarahin Wapres karena soal beras. Keren juga ini. Dia ungkapkan. Ya lagian juga ngapain juga takut sama Wapres ya kan. Sepanjang presidennya nih Andi Amran Sulaiman ditegur Wapres gegara sikat mafia beras. Waduh, ini nanti kita angkat lagi nih ya setelah ini ya. Viral pengakuan Mentan Amran Sulaiman ditegur Wapres RI gara-gara sikat habis mafia beras. Ini kalau Wapresnya pelindung mafia beras, ya Wapresnya bisa dimakzulkan ini. Kita lihat nanti ya. Kita bacakan dulu beberapa hal. Nih. Kok bunyi? Oh yang lain ya. Nah,
Mentan sebut bakal ada pengamat terkenal masuk penjara. Tapi yang saya tidak begitu srek kata-katanya nanti, doakan saja mudah-mudahan pindah ke alam lain. Kalau nggak salah begitu ya akhir tadi. Ya janganlah, masa kita mendoakan orang meninggal ya. Mentan ungkap ada pejabat lobi kasus pengamat rugikan negara 5 miliar. 5 miliar, ya kita nggak bisa bilang cuma 5 miliar, tapi yang belasan miliar, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan itu ada bro. Ya, dan bahkan mereka bercokol sebagai kolega Anda di kabinet merah putih kan begitu. Oke, coba kita bacakan ya. Ini beberapa media dan juga kita lihat videonya. Jadi bisa dibilang oke punya ini beritanya sudah verified lah. Dari gbn.top ya. Media apa lagi nanti ada yang bilang wah medianya nggak kredibel. Mentan sebut bakal ada pengamat terkenal masuk penjara. Menteri Pertanian Mentan Andri Amran Sulaiman ya sama-sama dari Sulawesi Selatan sebagaimana pendahulunya Yassin Limpo mengatakan bakal ada seorang pengamat yang bakal masuk penjara. Amran mengklaim sosok itu adalah pengamat terkenal. Amran yakin jika nama pengamat itu disebut semua orang pasti mengenalnya. Ya kalau orang pertanian barangkali ya. Atau pengamatnya Rocky Gerung. Pengamat terkenal dan kalau saya sebut namanya pasti Bapak tahu ujarnya. Saat berbicara dalam acara Dies Natalis Universitas 11 Maret UNS yang dikutip pada Senin 14 April 2025, Amran mengungkapkan pengamat itu sudah menjadi masalah bagi negara. Dia tidak lagi dianggap sebagai pengkritik tapi musuh negara. Masa sih? Barangkali ya dari 100 kritik itu katakanlah 10 ada muatan kepentingannya. Tapi 90 masa misalnya ini kan kalau nggak salah nanti kita sebutkan pengamatnya. Dia pernah mengatakan soal impor beras. Nah itu kan data. Data itu kan bisa di trace apakah benar apa enggak. Karena ada juga pengamat ternyata adalah musuh negara. Luar biasa pengamat musuh negara merugikan 5 miliar ya. Yang merugikan triliunan nggak musuh negara bro ya. Maaf Pak Rektor dan Guru Besar, sebentar lagi kemungkinan besar di penjara. Dia bagian dari masalah di Republik ini kata Amran. Bagian dari masalah itu iya, tapi yang lebih besar bagian dari masalah itu adalah mereka-mereka yang berkuasa yang memanfaatkan kekuasaannya untuk garuk sana garuk sini. Atau orang yang dekat dengan kekuasaan yang kemudian merampok sana merampok sini, ambil sana ambil sini. Itu bro, ya bro Amran Sulaiman. Tapi saya I like it, I love it ya, the way Anda berani berterus terang, terutama soal mafia beras itu. Bos Tiran Group ini menuturkan saat ini proses hukum terhadap pengamat itu sudah berjalan. Berkas-berkas yang diperlukan telah diserahkan ke aparat penegak hukum. Amran menegaskan proses hukum dilakukan bukan karena dorongan pribadi, melainkan atas permintaan negara dan masyarakat. Luar biasa. Is it? Kami dinego banyak orang, Pak Menteri bisalah, enggak negara yang meminta, rakyat yang meminta, bukan Amran yang meminta. Kami kirim berkasnya ke penegak hukum, mungkin sebentar lagi dia dipenjara, ucap Amran. Luar biasa ya, Ketua KPK sampai sekarang diperiksa saja belum berhasil. Padahal kasusnya jelas-jelas juga. Meski demikian, pengusaha asal Makassar, Sulawesi Selatan ini enggan menyebutkan identitas pengamat itu. Amran hanya memastikan pengamat itu bukan dari UNS tetapi dari salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dari UGM? Bukan dong. Yang jelas bukan UNS tapi perguruan tinggi ternama Indonesia, pungkasnya. Oke. Coba kita lihat. Mentan ungkap ada pejabat lobi kasus pengamat rugikan negara 5 miliar ya. Menteri Pertanian Mentan Andri Amran Sulaiman mengungkapkan adanya upaya lobi dari sejumlah pihak termasuk pejabat yang memintanya memaafkan kasus pengamat terkait proyek fiktif yang merugikan negara senilai 5 miliar di kementeriannya. 5 miliar bro. Ya uang juga 5 miliar tuh. Tapi yang 50 miliar, 500 miliar, 1 triliun juga harus jauh lebih dikejar ya. Banyak yang melobi, pejabat ada yang melobi saya mengatakan tolong dimaafkan kasus pengamat diduga terlibat proyek fiktif. Enggak memaafkan, aku membela rakyat kecil, ujar Mentan di Jakarta. Bro Amran Sulaiman, Anda paham enggak? Kalau Anda menyebutkan
ada pejabat yang melobi agar dibebaskan, maka pejabat itu kena. Pejabat itu Anda laporkan juga karena dia sudah melakukan yang namanya obstruction of justice, ya, atau upaya untuk melakukan penyuapan. Walaupun tidak menyuap dalam pengertian ini, tapi membujuk, ya, agar kasus ini tidak ditindaklanjuti. Itu juga harus dilaporkan kalau Anda berani. Laporkan. Karena itu juga kejahatan. Karena menghalangi proses penegakan hukum atau obstruction of justice. Laporkan juga. Ya. Kadang-kadang wah, semangat saya. Saya tidak membela orang yang korup, ya. Saya ingin semua orang yang korup itu ditangkap, dipenjara. Jangan orang yang kritis, bro. Ya, ini pejabat BUMN geprok rakyat enak sekali. Maki-maki pengamat malah dikasih jabatan. Ini negara macam apa, ya? Itu menggunakan kekuatan-kekuatan sipil seperti kelompok preman, malah diberikan reward. Aneh negara ini. Sementara orang-orang yang independen, yang tidak punya agenda politik apa-apa, yang bekerja dengan ya ikhlas saja. Coba lihat Rizal Fadila itu, yang menghadap Jokowi. Bolak-balik pakai travel saja dia. Bukan orang yang punya kemampuan finansial luar biasa. Tapi karena lillahi ta'ala berjuang untuk menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar yang dia hadiri, yang dia yakini. Dan dia yakini bahwa berkahnya atau imbalannya adalah surga. Kalau ikhlas, dia lakoni itu. Banyak orang yang begitu, bro. Jangan berpikir bahwa segala sesuatunya dinilai dengan uang, ya. Mentan mengungkapkan hal itu ketika menyampaikan ada seorang pengamat di bidang pertanian yang diduga menyebar opini tanpa dasar dan terlibat proyek fiktif merugikan negara 5 miliar di Kementerian Pertanian. Mengenai kasus itu, Amran menegaskan penolakan terhadap permintaan tersebut karena menurutnya kasus itu menyangkut kepentingan rakyat, bukan hanya urusan pribadi yang bisa diselesaikan melalui pengampunan tanpa pertanggungjawaban. Yes, setuju. Tapi orang yang melobi itu laporkan juga. Berani enggak? Dan ada yang melobi saya untuk dimaafkan. Enggak, itu atas nama rakyat, bukan atas nama menteri. Enggak, saya katakan enggak, maafkan, tegas Mentan. Gitu. Ia mengaku menerima banyak tekanan agar bersikap lunak, namun memilih tetap berpihak pada kepentingan petani dan masyarakat kecil yang dirugikan oleh perbuatan tidak bertanggung jawab dalam proyek fiktif tersebut. Cuma 5 miliar. Siapa sih yang nekan-nekan, ya? Kalau proyek lain barangkali iya. Proyek BTS yang merugikan negara sampai sekian triliun tuh. 90% dikorup tuh proyek. Tapi sekarang nggak ada kelanjutannya. Melibatkan orang-orang besar, tapi santai. Kemudian Zarub Rikar ditemukan uang cash hampir 1 triliun, yang kata Boyamin Saiman 1,6 triliun. Ada kader partai mengatakan 2 triliun, ya. Negara ini yang besar-besar bisa stop kalau sudah menyangkut orang besar, tapi kalau yang ecek-ecek begini ya nggak apa-apa juga. Biar untuk memberikan pembelajaran bagi para pengamat yang bersikap kritis tapi di belakangnya main proyek. Saya nggak doyan itu, ya. Muji atau mengkritik ujung-ujungnya ada bernegosiasi. No way. Makanya saya katakan no way, ya. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pemerintah Republik Indonesia atau penguasa, ya. Mengenai kasus itu, Amran menegaskan penolakan. Ia mengaku menurut Amran, tindakan menolak upaya lobi itu merupakan bentuk keberpihakannya kepada rakyat, tidak membiarkan pelaku penyimpangan bebas dari konsekuensi hukum. Yes, ya. Dan tidak terbatas pada orang yang lemah atau orang yang nggak punya backup, tapi kolega Anda juga yang Anda tahu, mainkan juga. Kemudian, kalau memang harus ada resikonya, aku yang terima. Tapi kami sudah siap segala sesuatu resikonya demi rakyat Indonesia, demi petani Indonesia, ucapnya. Apa resikonya? Paling diberhentikan jadi menteri. Tapi kalau Anda bersikap tegas, rakyat Indonesia yang akan dukung Anda.
Kalau Prabowo Subianto memberhentikan Anda karena Anda bersikap tegas terhadap pengemplang, mafia dan lain sebagainya, maka rakyat Indonesia yang akan menjadikan Anda pahlawan. Don't worry. Dan itu sekaligus mengonfirmasi kualitas kepemimpinan sekarang, ya. Jangan menurutnya drama dan kepura-puraan dalam birokrasi akan dipertanggungjawabkan sehingga pejabat harus berani bersikap jujur dan membela kebenaran tanpa kompromi. Yes, ya. Tapi kenapa Anda baru ngomong sekarang? Kan Anda dulu juga Menteri Pertanian kalau tidak salah. Jangan dizalimi, jangan kita berpura-pura berdrama, penuh drama. Itu nanti dipertanggungjawabkan semua tuturnya. Yes. Mentan mengungkapkan pengamat yang dimaksud bukanlah sosok asing di lingkungan Kementan. Kendati demikian, dia tidak menyebutkan inisial serta tahun pelaksanaan proyek dari pengamat itu. Ya. Hanya saja disebutkan pengamat itu merupakan seorang guru besar dari perguruan tinggi ternama yang pernah memperoleh sejumlah proyek di Kementerian Pertanian. Namun berdasarkan hasil audit internal, ditemukan 23 pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Makanya kalau jadi pengamat aja, nggak usah pakai ada pengadaan barang dan jasa. Makanya saya nggak doyan. Untungnya saya nggak pernah main-main ke sejak zaman Jokowi, main-main ke Kementerian Hukum, ya jadi maklar sana, maklar sini dan lain sebagainya. Ia menegaskan bahwa Kementerian Pertanian sangat terbuka terhadap kritik yang membangun dan berbasis data. Kritik yang konstruktif justru diperlukan untuk mendorong perbaikan dan kemajuan sektor pertanian. Ya sebenarnya kan bisa saja orang mengkritik tetapi datanya keliru, kan tinggal klarifikasi. Jangan langsung dimusuhin. Mentan menambahkan bahwa integritas di lingkungan Kementerian Pertanian adalah harga mati. Siapapun yang terbukti merugikan negara baik pengamat, mitra kerja maupun pegawai internal Kementan akan ditindak tegas. Ini adalah musuh negara. Jangan karena dia pengamat lalu merasa tak bisa disentuh hukum. Jangan merasa dia pejabat, dekat dengan penguasa, dekat dengan presiden, merasa tidak disentuh hukum. Itu dong. Pengamat nggak ada kekuatannya. Ya. Jadi, Refli Harun gak lolos terus. Lolos apa? Saya bukan penjahat, korupsi enggak. Main proyek enggak. Masa orang kritis ditangkap? Kalau orang kritis ditangkap, negara ini udah rusak namanya. Tidak ada pihak yang kebal hukum termasuk pengamat, bahkan pegawai Kementan sendiri. Kami tidak akan membiarkan koruptor berkeliaran di Kementan. Yes, setuju. Dalam bentuk dan simbol apapun, tegas Mentan. Ia meminta publik untuk bersabar menanti proses hukum yang sedang berjalan. Pemerintah berkomitmen menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Walaupun kita tahu Mentan ini masih adalah hubungan-hubungan dengan seorang pengusaha yang sangat dekat dengan kekuasaan hari ini. Tapi it's okay ya, itu urusan masing-masing ya. Tetapi intinya adalah kalau kita mau menjadi pemberani ya sekalian saja. Nah, I like it ya. Lalu kemudian di sini ternyata orang yang diduga itu ada ini sebagaimana dimuat oleh sawitku.id. Profesor Dwi Andreas Santosa dinilai kerap bikin gaduh dan lontarkan kritik bermotif pribadi. Oke, coba kita baca ya. Guru besar di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Profesor Dr. Insinyur Dwi Andreas Santosa MS. Nah ini yang menjadi, kalau tidak salah menjadi ahli kasus Tom Lembong. Tapi yang ini nggak ada kaitannya. Yang dia mengatakan bahwa tidak pernah Indonesia surplus gula. Dan kalau tidak salah dia juga memuatnya di sebuah koran besar ya. Karena dinilai kerap melontarkan kritik yang tendensius dan memicu kegaduhan di sektor pertanian. Kritik-kritik yang disampaikan Dwi Andreas Santosa yang punya keahlian di bidang genetika molekuler dan ilmu tanah terhadap kebijakan pemerintah dianggap tidak lagi murni sebagai kontribusi akademik, melainkan sebagai manuver bermuatan kepentingan pribadi. Koordinator Aliansi Masyarakat Penyelamat Pertanian Indonesia, AMPI, Debbie Saputra, siapa lagi? Tiba-tiba ada lembaga-lembaga sebenarnya. Tak ragu menyebut Dwi Andreas sebagai provokator akademik yang kerap menjadikan panggung publik sebagai alat tekanan demi kepentingan proyek. Lalu masyarakat penyelamat pertanian Indonesia ini apa ya? Apakah dia kelompok yang mana gitu ya? Kritik-kritiknya dinilai tak lebih dari suara sumbang yang muncul saat akses terhadap proyek bernilai miliaran rupiah mulai tertutup. Ini tendensius ya. Kalau tidak lagi kebagian proyek langsung ribut, begitu dapat proyek langsung senyap. Ini pola usang yang publik sudah bisa baca, kata Debbie ya.
seperti dikutip sawitku.id dari beberapa laman media online, diantaranya tv1news.com. Senin 6 Januari 2025. Menurut Debbie pada tahun 2022, Andreas pernah menerima proyek pemetaan komoditas hortikultura senilai 5 miliar dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan. Ya ini proyek memang zamannya bukan Amran ya. I like it. Artinya Amran Sulaiman mau melihat kesalahan pendahulunya. Jangan hanya pengamat, tapi juga kelakuan Yassin Limpo dan koleganya, ya, laporkan juga. Namun begitu proyek berjalan, suara kritisnya menghilang. Tahun berikutnya ia kembali teken kontrak proyek swaklola lahan pertanian produktif. Kritik baru kembali terdengar ketika aliran proyek terhenti. Ini bukan kritik ilmiah, ini permainan. Kritik jadi alat tawar-menawar, tegas Debbie. Tak hanya itu, Debbie juga mengingatkan proyek gagal pada 2017 saat organisasi yang dipimpin Andreas, AB2TI, menjalin kerjasama dengan Balai Besar Padi Kementan. Proyek itu dihentikan karena AB2TI dinilai tak memahami standar pelepasan varietas padi. Hasil evaluasi menyebut tidak layak dilanjutkan. Kalau rekam jejaknya seperti ini lalu sekarang mendadak vokal saat swasembada pangan, motifnya jelas patut dicurigai. Debbie menegaskan kritik yang dilontarkan Andreas bukan sekadar tidak membangun tapi berbahaya. Luar biasa. Ia menuding Andreas berusaha menggiring opini publik untuk melemahkan program swasembada pangan yang tengah diperjuangkan keras oleh Menteri Pertanian. Ini sih tendensius juga ya. Kalau mengkritik itu jangan too much lah. Ini bukan ajang cari proyek, ini soal ketahanan pangan bangsa. Kalau tidak bisa bantu minimal jangan ganggu. Ini kata-kata pemerintah benar ini kan. Kemudian ya sudahlah, ini kita nggak usah baca yang ini ya. Jadi sobat era sekalian, kadang-kadang begitu ini ada kelompok civil society yang berdiri di belakang kekuasaan. Saya terus terang saja tidak pernah respect ya dengan kelompok civil society yang berdiri di belakang kekuasaan. Nah, mungkin no freelance. Kalau Anda membela rakyat kecil, ada harapan bahwa Anda memang murni perjuangannya. Tapi kalau Anda membela penguasa, aduh ampun dah. Kita tahu sama tahu lah ya. Jadi jangan sampai kemudian menepuk air dulang terpercik di muka sendiri ya. Oke, ada lagi nggak ya yang terkait dengan apa lagi? Coba yang terkait dengan ini Amran Sulaiman ya. Terkuat disebut musuh negara oleh Mentan, ini terduga pengamat ya. Tetapi kurang lebih itulah ya. Ini apakah sosoknya itu kita tidak tahu ya. Tapi sekali lagi sobat era sekalian, kita dukung ya, ini untuk kolega pengamat. Kalau mau jadi pengamat, jadilah pengamat yang lurus. Jangan main proyek sana, proyek sini. Jangan kutip uang sana, kutip uang sini. Ya. Jadi kalau misalnya ada pemberian uang untuk membungkam, itu enggak benar. Ya. Jadi kita butuh uang, kita butuh hidup. Tetapi kita cari saluran-saluran yang tidak subhat, yang halal, yang lurus. Ya. Jadi makanya menjadi pengamat itu di Indonesia ini jauh lebih berat dibandingkan menjadi pejabat. Kenapa? Karena tuntutan untuk apa istilahnya, untuk lurus, untuk menjaga integritas lebih tinggi daripada pejabat. Lebih tinggi dari penegak hukum, lebih tinggi daripada hakim, lebih tinggi daripada jaksa. Ya, coba bayangkan berapa hakim yang ditangkap, berapa polisi yang bermasalah, berapa pejabat setingkat menteri yang bermasalah. Bandingkan dengan berapa pengamat yang bermasalah. Tapi kalau ada pengamat satu bermasalah, langsung ribut semua orang. Tapi 29 hakim bermasalah sejak 2011 apa kata ICW.
santai saja kita. Ada 4 hakim yang baru-baru ini menerima suap 60 miliar, santai saja kita. Ada polisi setingkat jenderal yang menjual menjual ganja kalau tidak salah, santai aja kita. Ada setingkat jenderal yang membunuh anak buahnya, santai aja kita. Ributlah sedikit-sedikit. Ada KM 50, santai aja kita. Jadi kalau kita bicara ada 100 kasus, maka yang kita bidik duluan adalah 2 hal. Yang merugikan keuangan negara begitu besar dan yang berkuasa. Jangan yang tidak berkuasa. Ya. Begitu sobat era sekalian. Tapi I like it. Saya suka Amran Sulaiman ya. Berani. Nanti kita bicarakan soal mafia beras itu. Yang pasti bukan RH yang bersangkutan kan sudah dilaporkan. Kalau saya apa yang paling orang melaporkan saya karena saya dianggap melakukan perbuatan apa istilahnya ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong. Allahu Akbar ya. Ini kan pemimpin berkelanjutan pilihan kalian, ya terima aja resikonya, semangat. Jangan mengancam aktivis, nggak baik. RG yang akan dipanggil jaksa, apa maksudnya ini? Ya namanya juga orde kehancuran. Pengamat yang diancam mentan adalah orang-orang yang seringkali mengkritik Jokowi dan geng soloensisnya. Dia sepupunya Haji Isam, pengusaha Kalsel yang kebal hukum dan sponsor-sponsor pejabat di Kalsel bahkan nasional. Menteri malah bikin gaduh, menteri tak bermutu, kembali ke orde baru. Hensat, Henry Satrio. Enak kali main tangkap-tangkap, benar-benar Konoha ini negeri nggak ada harkat martabatnya. Kalau cara-cara premanisme yang dibawa-bawa, adu otak bukan adu otot, faham? Ya tapi kalau memang korup, ya silakan saja ya. Kita tidak boleh juga melindungi orang yang korup ya. Presiden Konoha melindungi politikus yang koruptor agar bisa disandra. Pengamat yang bagus Pak Era dan Pak RG nggak sembarangan bunyi by data dan fakta. Kalau pengamat di kriminalitas tunggu saja akan ada kejatuhan rezim. Bobrok dikritik kebobrokannya, bukannya sadar diri malah lapor polisi. Makanan empuk buat pasukan nganu. Kemudian harusnya mendinginkan, bijaksana, adil. Ya begini sobat era sekalian ya. Kalau saya ini untuk Pak Amran Sulaiman ya. Begini bro. Kita harus membedakan antara kritik dan korupsi. Kalau memang pengamat ini punya kasus, misalnya proyek fiktif, itu saja dilaporkan. Kita tidak bisa mengatakan dia musuh negara, kemudian kritiknya tidak objektif, begini begono dan lain sebagainya. Karena kalau kritik itu ya balas dengan data, adu data. Jadi kalau perbuatannya beda lagi. Jangan dicampur adukkan, ya kan? Itu sama dengan ya seorang sahabat ketika Fatu Makkah kalau tidak salah. Fatu Makkah atau apa ya? Orang itu mau disabet sama atau dalam satu kejadian, saya lupa insidennya apa, Fatu Makkah atau apa, mau disabat. Begitu dia sabat dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu sahabat Rasul, sahabat ini kata ini bohong nih orang ini karena dia mau disabat aja makanya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetap disabat, mati orang itu. Mendengar itu Rasulullah sedih dan marah ya. Saya tidak tahu ekspresinya sedih atau marah gitu ya. Kenapa? Yang perlu kamu lihat itu zahirnya saja. Dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Apakah kamu bisa mendalami hatinya? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengkritik, jangan kita kait-kaitkan, wah dia ada proyek dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada korupsi di 5 miliar, ya sebutkan, tapi jangan kaitkan dengan kritiknya selama ini.
Kalau begitu nanti kita makin distrust society. Ya kan? Kalau begitu pengamat tidak boleh mendapatkan apa-apa akhirnya. Kan mengkritik itu nilailah dari kritikannya. Masa orang diam kemudian dinilai juga. Loh kok sekarang diam tidak mengkritik lagi. Siapa tahu dia lagi sakit. Dia lagi tidak punya data. Dia pengen introspeksi. Dia pengen melakukan internalisasi dan lain sebagainya. Saya kemarin sakit hampir 1 bulan ya. Orang udah tanya-tanya kemana Refli Harun ya. Begitu sobat era sekalian ya. Tapi saya tetap dukung orang-orang yang berani mengungkapkan kebenaran, terutama ada kasus korupsi. Bahkan bila perlu tidak hanya berani kepada seorang pengamat, ke koleganya juga. Nah itu baru keren. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi dengan satu isu lagi soal mafia beras yang dimarahi Wapres. Kenapa Wapres marah? Kalau Wapres terlibat mafia beras, Wapres dimaksudkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.